sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk presenternya Mr. Karim. Kebetulan Mr. Karim ini dulu dari Ekolan, makanya ganteng banget Mr. Karim ini ya. Sit down please. Oke, anak-anakku sekalian, Mister tidak akan berpidato di hadapan kalian, kecuali kalau kalian bisa diam, hikmah, fokus, dan tenang. Bisa dimulai? Sebelum Mister memulainya, Mister beserta men ini punya pantun nih, ya. Nanti jangan lupa bilang cakep ya, gitu ya. Ke Mekah, pergi ke Mekah dan pergi ke Madinah untuk pergi umroh dan haji. Pulangnya hati menjadi tenang, tetapi membawa merindu. Untuk anak-anakku semua yang selalu di hati, maka saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Quality Assurance Lembaga Pendidikan Jenggolo 53, Bapak Syamsul Hadi ST SPD MM MPDI, kepada Kepala MI Muslimat NU Puncak Bapak Hakim Kohari SPD MM, kepada Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Staf dan Dewan Guru yang kami hormati, dan untuk anak-anak sekalian kelas 1 sampai kelas 3 Hadi Muslimat NU Puncak yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama atas izin Allah, atas berkah nikmat Allah dan anugerah Allah. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan sehat, kesempatan oleh Allah, sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajah bersama di majelis yang penuh berkah ini, di dalam acara Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Rasulullah SAW dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kalian semua di madrasah ini menambah rahmatnya Allah turun kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
sebelumnya dilahirkan. Boleh fokus sama men dan mister, please. Nah, silent please. Ayo. Yang sebelah kanan bisa tenang, yang rame bisa fokus, nak. Bentar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Termasuk penting itu kalau ada bunyi sholawat tapi nggak mau main jangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan juga mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan ke hadirat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pewarisnya. Siapa pewarisnya? Siapa pewarisnya? Yaitu al-ulama warasatul anbiya. Berkat beliau dan para pewarisnya lah kita semua dapat mengerti rukunan agama Islam, berpijak di dalam kebenaran. Kita mengetahui syariat agama Islam berkat mereka dengan sebenar-benarnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Nah. Ya, halo, silent. Kalau saya panggil nak, bilang iya men, gitu ya. Nah, pintar. Pada kesempatan kali ini izinkan men dan mister memberikan sedikit materi yang berkaitan tentang Isra dan apa itu materinya men? Tentang sholatnya Mi'rajul Mu'min. Isra dan Mi'raj. Nah, nanti Mister mau cerita, tetapi dengan catatan harus diam semuanya. Ya, halo. Kalian sering dengar Isra dan Mi'raj, nah? Kalian sering dengar kan Isra dan Mi'raj? Terkadang di dalam benak hatimu, di dalam pikiranmu bertanya, apa Isra dan Mi'raj itu? Bahwa Isra itu perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Dari mana? Ayo, ada yang tahu? Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ayo apa? Dari Masjidil Aqsa Allah menaikkan baginda Nabi besar menuju ke 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha. Di mana dilakukannya itu hanya semalam, gak akan mungkin akal rasio kita menerimanya. Yang bisa menerima aja adalah iman, baru bisa kita menerima. Masa jauh banget antara dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh berapa hari?
terus Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak secara akal gak masuk akal. Ini sesuai firman Allah, Subhanalladzi, ada yang hafal? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min. Oh, gak ada yang hafal ternyata. Ya Allah, coba kita ulang lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min innahu was-sami'ul basir. Yang artikan ya, yang terjemahkan ya. Nah, kurang serempak. Nah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami tunjukkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, masih sama Mem ya. Nah, fokus ya. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah bukan perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual. Tidak hanya itu, perjalanan ini merupakan salah satu hadiah dari Allah untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau sudah sangat tangguh sekali. Beliau sangat sabar, sangat tabah dalam menjalankan perintah Allah. Apa itu? Yaitu menyebarkan ajaran agama Islam. Menyebarkan ajaran agama Islam. Meskipun telah mendapatkan pujian baik secara verbal maupun non-verbal. Pernah dengar cerita Nabi Muhammad dilempari batu? Pernah dengar Nabi Muhammad mendapat diludahi oleh orang kafir Quraisy? Pernah? Jadi beliau tidak hanya mendapatkan pujian secara verbal, tapi beliau juga mendapatkan pujian non-verbal. Meskipun demikian, beliau tetap tabah. Tidak hanya itu, pada tahun itu boys, halo, men masih dengar suara obrolan kenceng, masya Allah, masya Allah. Coba yang boys, nah, tak kedengeran suaranya, nah, no voice ya, oke, dan lanjutkan kembali. Pada tahun itu Nabi Muhammad ditinggalkan oleh dua orang kekasihnya. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu Sayyidah Khadijah. Siapa
Sayyidah Khadijah istri Rasulullah. Masya Allah sudah cantik, pintar. Beliau Sayyidah Khadijah ini sangat setia menemani perjalanan, menemani perjuangan Nabi dalam berdakwah. Yang kedua, beliau ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Beliau tidak hanya berperan sebagai seorang paman, beliau adalah seorang pelindung bagi Nabi Muhammad, menggantikan ayahnya yang telah wafat. Oleh karena itu beliau sangat sedih. Karena kesedihan beliau, Allah memberikan hadiah, yaitu adanya Isra dan Mi'raj. Dan punya lagu. Ya, kita nyanyi bersama. Kalau ada yang tahu, lagu ini ciptaan dari Bapak Wali Asyurus kita. 27 bulan Rajab, Rasulullah Isra Mi'raj. Salat 5 waktu jadi amanah, harus ditegakkan seluruh umat. Wahai saudaraku yang muslim, wahai saudaraku yang muslimah, salat 5 waktu jadi agenda dalam hidup di dunia. Wahai saudaraku yang seiman, anak-anak itu bukan, jangan lupa rajin bersembahyang, sembah Allah yang penyayang. Tidur tak ini? Halo? Halo, tidur tak ini? Oh, ada suaranya. Apa tadi mendengar suaranya Mep, kalian tersinggung tidur begitu merdunya suara? Bisa saja terhipnotis dengan lagu tersebut. Ya, nah, kalau tadi Mep menyanyikan lagu 27 Rajab, mau Mister mau cerita nih, tapi dengan catatan fokus ke depan semuanya. Silence. Nah, Halo. Coba, Mister hitung sampai 3 bisa diam apa enggak? 1, 2, sunyi, suasana sunyi banget. 3. Ternyata bisa semuanya. Dari kelas 1 sampai 3 bisa tenang. Oke, bisa mau cerita ini. Kalau tadi Isra Mi'raj yang dijelaskan oleh Mem tadi, ya, oke. Mister mau cerita tentang Iqam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Allah menaikkan, memperjalankan beliau Rasulullah menembus ke langit yang pertama,
Di situ bertemu dengan Nabi. Dinaikkan lagi sampai naik kedua, langit yang kedua, langit yang ketiga, keempat. Di situ Rasulullah berjumpa dengan nabi-nabi yang dahulu. Bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Yusuf, bertemu Nabi Ishak. Dipertemukan seluruh makhluk oleh Allah. Ini berkat Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj. Nabi mengalami kesusahan yang sangat panjang. Apa itu? Yaitu dinamakan Amul Hazan. Nabi Muhammad mengalami kesusahan yang sangat, makanya sampai dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedihnya apa misal? Sedihnya satu, ditinggalkan Nabi tadi, ditinggal oleh istri tercintanya, yaitu siapa namanya tadi? Sayyidah Khadijah, yang menemani beliau berdakwah, menemani perjuangan beliau dalam berdakwah sampai hartanya habis untuk perjuangan baginda besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua siapa tadi? Pamannya Nabi siapa tadi? Abu Thalib, yang mendekengi perjuangan Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Meskipun Abu Thalib diriwayatkan bahwa Abu Thalib belum masuk Islam. Maka ketika Mi'raj, ketika Mi'raj sampai ke langit 7 dan di sana sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah langsung bertemu dengan Allah. Menerima singkat cerita, menerima perintah sholat. Sholatnya itu sebenarnya bukan 5 rakaat seperti yang kalian laksanakan seperti saat ini, tidak. Tetapi perintahnya itu sebenarnya ada berapa? 50 rakaat. 50 rakaat. 5 rakaat saja kalian bolong. 5 rakaat saja kadang dilaksanakan hanya satu waktu. Maka ketika mendapatkan perintah 50 waktu tadi, Rasulullah mengiyakan, siap ya Allah, menerima 50 waktu untuk menjalankan sholat. Kemudian Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, sudah umatku gak akan kuat melaksanakan 50 waktu. Ya, minta keringanan kepada Allah, minta diskon kepada Allah. Nabi Musa, apakah tidak apa-apa? Muhammad, apa yang kata saya, umat saya saja tidak akan mampu, apalagi umatku. Kembalilah Nabi Muhammad menghadap Allah, minta keringanan, dipotong diskon kayak kamu semuanya beli baju di toko minta diskon. Wah, di Shopee minta diskon. Tapi kalau belajar minta diskon enggak? Tapi kalau di kantin minta diskon. Sampai akhirnya yang 50 rakaat tersebut kembali lagi kata Nabi Musa, dan Muhammad minta diskon lagi. Kembali lagi kepada Allah, minta diskon lagi. Selepasnya ketemu Nabi Musa lagi, dapat berapa? 35 Nabi Musa. Udah minta lagi.
bolak-balik walhasil sampai 5 waktu turun bertemu Nabi Musa. Nabi Musa pun juga sudahlah wahai Muhammad, minta diskon yang paling sedikit. Kenapa Nabi Musa? Gak akan kuat umatku untuk menjalankannya. Kenyataannya saat ini 5 waktu saja kalian bolong. Kadang ada yang gak sama sekali. Kalau di rumah sholat apa enggak ini? Sholat apa enggak? Kalau di madrasah Mister Kamal dan percaya sholat apa? Sholat zuhur bersama. Sholat apa beda? Kalau seperti itu, wallahu a'lam. Sholat atau tidak ini. Bahkan kalau hasil ceritanya tadi sudah sampai mendapatkan perintah amanah dari Allah, yaitu sholat 5 waktu. Bisa mau tanya nih, 5 waktu apa saja sholatnya lo? 2, 3, 4, 5. Kok ada berapa rakaat? Kok bukan ada 5 rakaat dulu? Ya, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Masya Allah, ternyata pintar-pintar loh semua murid madrasah kita. Masih sama ya. Sholat itu menjadi rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Oke, Mem punya lagu lagi. Mau dengerin atau tidak? Boys, Mem gak kedengeran suaranya yang laki-laki sama sekali. Buniyal Islamu ala khamsin khamsati arkanin fiddin sholun wa salatun wa zakatun hajjun wa syahadatan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah iqamatis shalah ita'iz zakat shaumi ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada yang tahu? Bisa mengikuti? Ganti versi bahasa Indonesia. Ya. Rukun Islam ada. Rukun Islam ada. Yang pertama membaca. Mulai. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat. Yang kedua salat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji. Bisa mengikuti? Ulangi ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat. Yang kedua salat fardu. Yang ketiga berpuasa. 4 dan 5 zakat dan haji.
traveling dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Bukan sekedar traveling dari Masjidil Aqsa kemana? Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Dalam hadis disebutkan as-salatu mi'rajul mu'minin. Bikin akronim ya. As-salatu together. As-salatu mi'rajul mu'minin. Artinya sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau Rasulullah mi'rajnya sampai ke Sidratul Muntaha, maka mi'rajnya orang mukmin itu adalah dengan sholat. Apa arti mi'raj tadi? Mi'raj itu artinya naik. Rasulullah dinaikkan Allah ke Sidratul Muntaha. Kalau kita orang beriman bisa naik derajatnya dengan apa? Dengan sholat. Sekarang atau anak-anakku sekalian yang sebelah sana bisa diam, dengarkan Mister sebentar saja. Halo, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, saya ini alannas zamanun yusalluna wala yusallu. Nanti akan datang pada umatku yang dimana mereka sholat berbondong-bondong, tetapi wala yusalluna, tetapi mereka tidak, hakikatnya dia tidak sholat. Sholat hanya gerakannya saja. Sholatnya tidak khusyuk seperti saat ini. Ini kan gak sholat ya? Ini kan gak sholat kan? Indikasi atau tanda kalau anak bisa khusyuk pasti mau diamkan gerakannya. Yang sebelah kanan gak khusyuk kan? Halo? Yang sebelah sini sudah cakep, bisa khusyuk, bisa melihat Mister yang datang dari yang sakit ini. Yang sebelah sana belum bisa khusyuk. Khusyuk itu apa sih? Nah, khusyuk itu memusatkan pikiran dan hatinya fokus terhadap satu tujuan. Khusyuk dalam arti di dalam sholat yaitu khusyuk zikir, ingat kepada Allah. Sudah diingatkan di dalam Al-Quran loh kalian. Apa firman-Nya? Alam yakfiril ladzina amanu an tabda qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apa artinya? Ayat ini, coba dengarkan bentar. Ayat ini tidak menjelaskan kalian berapa rakaat sholatnya, tidak. Ayat ini tidak menjelaskan
kalian sholat duha atau sholat tahajud tidak, tetapi semuanya itu penting dan dilaksanakan, dijalankan, penting, sangat penting. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Tetapi ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kapan kalian ini bisa khusyuk hatimu untuk ingat kepada Allah? Kapan? Tunggu apa? Tunggu waktu kapan? Apa digantungkan waktunya? Tunggu balasan besar, betul? Tunggu nanti kalau sudah balas, betul? Tidak, dilatih, dimulai saat ini, dilatih di hari. Mulai sekarang dilatih untuk belajar khusyuk. Nanti kalau dilatih, mulai saat ini dikit, nanti kebiasaan sampai besar, sampai dewasa kalian bisa khusyuk. Khusyuk yang bagaimana? Khusyuk setiap amal kebaikan, bagaimana sholat, fokus kepada Allah. Ketika belajar, khusyuk kehadiran Allah dengannya dalam belajar kamu. Khusyuk ketika pulang dari madrasah, pulang di rumah bahwa Allah menyertai diri. Ketika tidur, khusyuk ingat Allah, baca doa bahwa Allah menidurkan dirimu itu dalam penjagaan Allah. Dan seterusnya, yang kehidupan kamu selalu disertai Allah. Kalau ada anak yang sedemikian, pasti anak ini sangat beruntung. Oleh karenanya di dalam Al-Quran, Allah beruntung sekali orang-orang beriman itu siapa? Orang yang beriman itu alladzina hum fi sholatihim khusyu'un, yaitu mereka lah orang-orang yang bisa khusyuk dalam menjalankan sholat kepada Allah. Banyak poinnya. Sulit bisa melaksanakan khusyuk, makanya itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kepada Allah dengan sabar. Sabar itu menjadi pertolonganmu. Sabarlah dalam menjalankan sholat tersebut. Hakikatnya sabar itu akan menjadi penolongmu dalam urusan apa saja. Pasti Allah akan memberikan jalan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini untuk melaksanakan ibadah. Sudah capek? Mister sudah membacakan ayat wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kalian dalam sabar dan sholat. Ada di dalam masjid ini sedang menerima ilmu juga harus bersabar. Bisa sabar atau tidak? Nah, semuanya yang laki-laki, masya Allah, pinter-pinter ya, Mas yang di sebelah sana. Halo, yang di sisi kanan, Mas.
Belum. Menghadapnya kemana yang laki-laki? Mbak, bisa fokus kanan ya. Ulang lagi. Nah, ayo. Salah satu cara meminta pertolongan kepada Allah supaya bisa khusyuk sudah diajarkan di madrasah kita. Yang pertama sebelum sholat membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam surah An-Nas ini sudah dijelaskan bahwa kita harus meminta pertolongan kepada Allah dari gangguan bisikan siapa? Atau itu yang bisik-bisik di belakang itu? Ayo Mas. Bisa baik ya? Bisa baik atau tidak? Bisa khusyuk atau tidak? Bisa ya? Oke. Yang kedua, perhatikan. Di madrasah kita sudah diajarkan untuk berdoa sebelum sholat. Apa doanya? Ilahi. Sebelum itu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan dan dari gangguan mereka yang akan datang. Yang kedua, Ilahi anta maqsudi waridhaka maqsudi ahdini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah tujuanku. Ridhamu ya Allah itu yang kau harapkan. Berikanlah cinta dan makrifat-Mu kepadaku. Apa sih maksudnya? Kalau seperti ini, bisa dipertanyakan sholatnya seperti apa? Bisa khusyuk atau tidak? Nah, yang laki-laki, bisa khusyuk atau tidak? Dibuktikan kalau kalian bisa terbebas dari gangguan setan. Jangan lupa, tadi Mister sudah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah. Harus bersabar dalam sholat itu, harus bisa khusyuk. Maksudnya bagaimana? Masya Allah, Masya Allah, umur-umur usahanya. Maksudnya bagaimana? Jadi sholat itu tidak hanya fisiknya saja, ya, tidak hanya fisiknya saja yang sholat, melainkan harus melibatkan mental tubuh. Sholat dan zikir itu tidak bisa dipisahkan, dua-duanya beriringan. Disebutkan aqimis sholata liduluki
kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Oke, anak-anak sekalian. Di surat Allah tadi adalah peristiwa yang sangat agung sekali bagi kita. Dan sudah dijelaskan oleh Men, dengan sholat kita berkomunikasi kepada Allah, bisa bertemu melalui sholat, bertemu dengan Allah, komunikasi dengan Allah dengan sholat tersebut, tentang wujud juga dan sebagainya. Tetapi waktulah yang untuk memisahkan kita sebagai penutupnya. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya hidayah, taufik dan hidayahnya semua. Hikmah dari Isra Mi'raj ini, kita diberikan kekuatan oleh Allah dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan disiplin. Amin. Dengan berkat Isra dan Mi'raj tersebut, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kita dijadikan oleh Allah menjadi mukminin wal mukminat yang selalu khusyuk menjalankan kebaikan. Dan akhirnya sebagai penutup, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.